Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Eko Dharma Putra Bongkla. Terima kasih teman-teman support, like, komen, dan subscribe. Baiklah teman-teman, pada video kali ini teman-teman saya sengaja membuatkan konten teman-teman untuk menanggapi komentar rekan kita Ridwan Bintang teman-teman ya. Beberapa saat lalu berkomentar teman-teman di video sebelumnya. Rekan kita Ridwan Bintang berkomentar, tidak hanya kerdil teman-temannya, dia lebih suka bonsai kelapa kerdil ketimbang yang besar teman-teman, dan tidak semua orang menyukai bonsai kelapa yang besar teman-temannya, dan dia menyukai bonsai kelapa yang kerdil. Baiklah teman-teman, terima kasih atas komentarnya dan tanggapannya teman-teman. Teman-teman bisa lihat pada video saya sebelumnya komentar Ridwan Bintang. Baiklah, saya akan menanggapi teman-teman seperti apa bonsai kelapa yang kerdil itu teman-temannya, yang layak kita sebut bonsai kelapa kerdil teman-teman ya. Ingat teman-teman, bukan tunas kelapa teman-teman ya. Seperti ini teman-teman. Ini masihlah tunas kelapa teman-teman ya, meskipun dia sudah belajar pecah daun. Dan bonsai kelapa itu tak hanya kerdil teman-teman ya. Jika hanya bicara kerdil teman-teman, gampang saja, cukup dengan tebas ekstrim lalu kerdil teman-teman ya. Namun tak akan berumur panjang teman-teman. Oke teman-teman, banyak tuh. Dan yang layak kita sebut bonsai kelapa kerdil teman-teman, minimal teman-teman ya. Minimal full pecah daun teman-teman ya. Seperti ini teman-teman. Zoom kan enggak? Ini tidak ada satupun yang saya robek teman-teman ya. Ini sudah full pecah daun sudah lama teman-teman. Dan ini saya klaim bonsai kelapa kerdil teman-teman ya. Karena bonsai kelapa itu tak hanya kerdil teman-teman ya. Kenapa saya katakan tak hanya kerdil teman-teman? Pada pohon kelapa teman-teman itu yang kita bonsai terdapat akar teman-teman ya. Ada batok teman-teman. Dan terutama teman-teman, pohon kelapa itu berbatang teman-teman ya. Ini kita lihat sekalian batangnya teman-teman. Dan inilah bonsai kelapa yang kerdil teman-teman ya. Bonsai kelapa ini berbatang teman-teman. Meskipun ini batangnya tak terlalu besar teman-teman, namun cukup untuk program bahan bonsai kelapa yang kita program dari dini teman-teman ya. Ini bukan bahan dongkelan teman-teman ya. Jika bahan dongkelan yang kita tebas ekstrim lalu daunnya kerdil teman-teman, bonggol pasti mencut teman-teman ya. Dan ini terlihat teman-teman, pada 1 tahun lalu pertama saya membuat konten ini, baru mulai saya masuk program pengkerdilan daun teman-teman ya, dengan sayat ekstrim teman-teman ya. Dan ini memar teman-teman, karena kita dalam penempatan ini terjadi dimakan hama teman-teman ya, memar dimakan hama, bukan tersayat teman-teman ya. Dan inilah bonsai kelapa yang kerdil teman-teman ya, bukan tunas kelapa yang dipaksa kerdil teman-teman ya. Jika tunas kelapa yang dipaksa kerdil teman-teman, itu tak akan berumur panjang teman-teman ya. Jangankan untuk full pecah daun kita pajang seperti ini teman-teman, ini sudah hampir 1 tahun lebih dia full pecah daun teman-teman. Saat dia masih belajar pecah daun saja, bahan bonsai kelapa yang kita sudah paksa kerdil dari dini itu 100% maksudnya 90% itu sudah mati teman-teman, tak akan mampu berumur panjang hingga dia full pecah daun. Dan kita mendapatkan bonsai kelapa yang kerdil teman-teman ya. Ini layak kita sebut bonsai kelapa teman-teman ya. Terlihat tak hanya daun kerdil teman-teman ya, dia mempunyai pelepah yang mekar, rimbun, dan rame teman-teman. Serta ini memiliki batok. Ini yang paling spesial teman-teman. Ini batok sejak dari dini sampai sekarang belum pernah terlepas teman-teman ya. Meskipun ini sudah lama kosong teman-teman, namun saya tetap menjaga keutuhan batok ini agar tak terlepas teman-teman ya. Dan inilah teman-teman, bonsai kelapa itu bukan hanya kerdil teman-teman ya. Jika kita ingin bicara kerdil teman-teman, lakukanlah seperti ini teman-teman ya. Bonsai kelapa itu memiliki daun full terurai teman-teman ya. Jika masih ada seperti ini teman-teman, ini namanya daun tunas kelapa, bukan bonsai kelapa teman-teman ya. Kenapa beberapa konten saya sudah menyebut tunas ini sudah bonsai, itu karena kata kunci teman-teman ya. Jika saya mengatakan bahan-bahan ini tunas kelapa, mungkin tidak ada yang menonton channel saya teman-teman ya. Oke teman-teman, saya lanjutkan pada bahan yang kerdil teman-teman, akibat terlalu mengkerdilkan. Ini teman-teman, ini sudah saya kerdilkan dari dini teman-teman ya. Inilah akibat kita mengkerdilkan tunas kelapa dari dini teman-teman ya. Terlihat ini bukan tunas kelapa kemarin sore teman-teman ya. Ini sudah berbatang lebih hampir 10 cm teman-teman.
selebar telapak tangan saya. Ini bukan tunas kelapa yang saya baru akali teman-teman ya. Ini sudah lama saya program. Saya kerdilkan dari dini dan ini beberapa kali patah tunas. Oleh sebab itu teman-teman, akibat terlalu mengkerdilkan daun bonsai kelapa teman-teman ya, ini awet pemulanya teman-teman, dan ini hanya beruntung masih bertahan hidup karena saya menjaga secara ekstra teman-teman ya. Saya menjaga dan merawat bonsai kelapa ini dengan konsisten, perawatan berkala teman-teman ya, tidak asal-asalan membuat bonsai kelapa itu teman-teman ya. Dan inilah akibatnya mengkerdilkan daun sejak dini teman-teman ya. Kita lihat apakah sang senior ini sudah belajar pecah daun. Ini sudah bisa kita tarik pelapisnya teman-teman untuk menjaga agar daun tunas kelapa ini tetap kerdil teman-teman ya. Meskipun bahan ini masih berdaun tunas, namun karena sudah terlanjur teman-teman, ini tetap saja kita rawat teman-teman ya. Kita lihat teman-teman apakah sang tunas sudah belajar pecah daun di usianya yang sudah hampir 3,5 tahun teman-teman. Astagfirullah, ternyata belum juga teman-teman. Inilah akibat kita mengkerdilkan tunas kelapa dari dini teman-teman ya. Jika kita ingin membuat bonsai kelapa, itu harapannya pasti memiliki bonsai kelapa yang full pecah daun teman-teman ya. Karena ini masihlah namanya tunas kelapa teman-teman ya, belumlah layak kita sebut dia bonsai kelapa teman-teman ya, meskipun ini sudah kerdil dan sudah berbatang teman-teman. Dan ini sepertinya ini sudah bisa kita pruning teman-teman. Satu daun ini yang rusak ini teman-teman, dan ini pruning yang seperti ini teman-teman tak terlihat culun teman-teman ya, karena saat kita pruning kita langsung mengkandaskannya teman-teman, dan dia sudah menjadi batang teman-teman ya. Dan ini saya mendapatkan batang yang lumayan panjang teman-teman, dan dia tak terlalu mencut teman-teman ya, akibat pengkerdilan daun yang terlalu ekstrim teman-teman ya, yang terlalu bernafsu teman-teman. Oke teman-teman, saya lanjutkan pada bahan yang satunya teman-teman. Ini 1 tahun lalu juga sudah sangat cukup kerdil teman-teman ya. Mulai saya mengupload masih berdaun 2 teman-teman, dan ini saya rawat secara konsisten teman-teman. Dan bonsai kelapa itu bukan hanya kerdil teman-teman seperti ini teman-teman ya. Ini daun sudah mengering akibat pembusukan akar teman-teman ya, dan ini tetap saya jaga untuk menjaga keseimbangan batangnya teman-teman. Inilah batang bonsai kelapa yang kita kerdilkan dari dini, namun dengan tetap merimbunkan teman-teman ya. Jika ini hanya berdaun 2-3, ini bonggol sudah pasti akan menciut teman-teman ya, dan tak akan membesar. Untuk itu kita sudah bisa mempruningnya teman-teman. Ini bahan saya ground teman-teman akibat pembusukan akar dan batok yang sudah habis. Untuk menjaganya agar tak terjadi pembusukan, saya melepas batok teman-teman. Namun maaf tak saya buatkan konten teman-teman, karena ini mendadak teman-teman ya. Saya menemukan akarnya busuk teman-teman, lalu saya melepas batok, memotong akar dan menggroundnya kembali teman-teman untuk penyuburannya teman-teman ya. Sudah ada 2 daun yang kita pruning. Kita pruning 1 lagi teman-teman. Dan inilah bonsai kelapa yang kerdil itu teman-teman ya, tak hanya berdaun kerdil teman-teman ya. Bonsai kelapa memiliki akar, batang, pelepah, daun dan batok teman-teman ya. Ini sudah saya lepas batoknya untuk penyuburannya ke depan teman-teman. Jika kita tak tanggap dan asal-asalan membuat bonsai kelapa teman-teman, ini bahan ini 100% sudah mati teman-teman ya, akibat pembusukan akar dan pembusukan isi batok. Oke teman-teman, kita pruning daun yang sudah rusak ini.